Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Perikop ini diberikan judul manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Renungan Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen berarti mengenakan manusia baru, tidak lagi mengenakan manusia lama. Namun kenyataannya masih banyak orang Kristen tidak mau melepaskan diri dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Sudah menjadi Kristen tapi hanya KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Padahal sejatinya kehidupan orang Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus, sehingga cara hidup, gaya hidup, model hidup, kebiasaan hidup, pandangan hidup, dan segala sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran dan teladan Yesus Kristus harus secara mutlak dilepaskan atau dihilangkan supaya dibarui oleh Roh Kudus untuk memiliki hati, pikiran, batin, dan jiwa yang murni sebagai manusia baru di dalam Kristus. Bacaan kita dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24 ini berbicara tentang manusia baru yang merupakan hal yang sangat mendasar di dalam iman Kristen. Manusia baru bukan berarti manusia diciptakan dua kali dalam bentuk fisik, tetapi lebih kepada perubahan karakter sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, di mana kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan telah dimerdekakan dari dosa dan hidup bersama Tuhan serta memuliakan Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kita. Menjadi manusia baru, seseorang harus benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan memiliki pengenalan akan Allah. Rasul Paulus secara jelas memperlihatkan perbedaan antara kehidupan orang yang tidak mengenal Allah atau hidup dalam manusia lama, yakni punya pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, kebodohan, kedegilan hati, dan perasaan yang tumpul. Sedangkan kehidupan orang yang mengenal Allah atau hidup sebagai manusia baru, yakni ia belajar mengenal Kristus, bersekutu dengan Kristus, menjadi anak-anak Allah dan memelihara perintah-perintahnya, menanggalkan manusia lama, mengalami perubahan, mengenakan manusia baru, membuang perbuatan jahat dan tidak mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas meminta kepada jemaat di Efesus agar jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu bukan demikian. Karena Rasul Paulus telah mengajar jemaat Kristen di Efesus untuk mengenal Yesus Kristus, mereka telah belajar, diajar, serta telah menerima pengajaran menurut kebenaran Kristus. Memang situasi dan kondisi kehidupan masyarakat pada waktu itu bagi Paulus mengancam setiap segi kehidupan masyarakat termasuk jemaat Kristen. Apalagi di Efesus yang masih begitu kuat kebiasaan pemujaan di kuil-kuil dewa Yunani, khususnya Dewi Artemis yang dipandang sebagai dewi kesuburan, dan kepercayaan kepada Kaisar Roma yang disembah sebagai Tuhan atau dewa yang sangat mempengaruhi seluruh wilayah kekaisaran Roma sampai seluruh Asia. Oleh sebab itu Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Efesus agar mereka sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Tanggalkan cara hidupmu yang lama sama seperti engkau menanggalkan baju tuamu. Berpakaianlah dengan cara yang baru. Tanggalkanlah segala dosamu dan kenakanlah kebenaran dan kesucian yang Allah berikan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Setiap orang percaya adalah manusia baru yang telah ditebus dengan pengorbanan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Dengan demikian, maka hati dan pikiran orang percaya terus dibaharui. Karakter maupun sifat-sifat hidup orang percaya yang adalah manusia baru harus dinyatakan dalam kesaksian hidup sehari-hari. Menyatakan perubahan hidup yang berkenan kepada Allah dengan perbuatan baik dan menghindari melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, mengenakan manusia baru mengubah pola pikir dan perilaku yang terus dibarui melalui terang Injil Yesus Kristus. Melalui bacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus ini, mengajak kita yang telah mengenakan manusia baru, menunjukkan pola hidup dan citra yang benar, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Tentunya merupakan tanggung jawab bersama, sebagai gereja, bahkan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan khusus, yakni diaken, penatua, guru agama, pendeta, tetapi juga sebagai pelayan Tuhan, yakni warga gereja, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan pribadinya, dalam mendidik atau memberikan pendidikan secara formal, informal, dan non-formal, mengajar atau memberikan pengajaran dan menjadi teladan yang baik bagi jemaat, keluarga, dan bagi mereka yang belum bertobat atau hidup sebagai manusia lama. Jangan pernah mengabaikan kehidupan yang beribadah bersama, berdoa, dan keintiman untuk belajar dan mengenal Kristus secara pribadi melalui kesetiaan untuk membaca Alkitab setiap hari, agar ajaran Kristus dapat dipahami dengan benar dan berakal, sehingga akan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memampukan, dan memberkati kita semua. Amin.